Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4, yang mana beranggotakan dengan saya Muhammad Irfan Febrian dengan NIM 15136226. Selanjutnya ada Rangga Faiz Setiawan, ada Catur Pamungkas, Fajar Ardianto, Gaza Fahmi Al-Ghifari, dan juga Firman Fadilah. Di sini kami membahas terkait refleksi kasus teknologi dan pembelajaran teknik elektronika, yang mana merupakan cakupan dari kasus 2, yaitu merupakan teori versus praktik dalam pembelajaran teknik elektronika. Untuk mata kuliah yang kami ampu ini adalah mata kuliah filsafat ilmu, yang mana kami dari program pendidikan teknik elektronika. Lanjut. Di sini ada pendahuluan, yang mana pembelajaran teknik elektronika tidak hanya berfokus pada kemampuan menggunakan alat atau merakit rangkaian, tetapi juga menuntut pemahaman terhadap konsep dan teori yang menjadi dasar dari setiap sistem elektronika. Dalam proses pembelajaran terdapat dua komponen utama, teori yang memberikan pemahaman prinsip kerja, dan praktik yang memberikan pengalaman langsung menerapkan teori tersebut. Idealnya teori dan praktik berjalan secara seimbang, namun dalam kenyataannya banyak siswa lebih menyukai kegiatan praktik karena hasilnya dapat langsung dilihat dan dirasakan. Fenomena ini menarik dikaji melalui perspektif filsafat ilmu, berkaitan dengan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, memahami kebenaran, serta menerapkan ilmu dalam kehidupan nyata. Lanjut, ada latar belakang masalah, yang mana mengapa siswa lebih suka praktik, karena praktik dianggap lebih menyenangkan, hasil kerja dapat langsung dilihat, pembelajaran terasa lebih aktif, dan juga tidak terlalu banyak rumus serta perhitungan. Akibatnya, banyak siswa mampu merakit rangkaian dengan mengikuti petunjuk, tetapi mengalami kesulitan menjelaskan mengapa rangkaian tersebut dapat bekerja atau mengapa terjadi kerusakan pada sistem. Jadi di sini terdapat kesenjangan antara penguasaan teori dan keterampilan praktik. Selanjutnya ada deskripsi kasus, yang mana kondisi sebagian siswa lebih menyukai kegiatan praktik dibanding memahami teori dalam pembelajaran teknik elektronika. Contoh kasusnya adalah siswa melakukan praktikum merakit lampu otomatis dengan sensor cahaya. Berhasil merakitnya, rangkaian bekerja sesuai dengan tujuan. Namun, ketika ditanya mengapa sensor dapat mendeteksi cahaya, mengapa resistor diperlukan, dan bagaimana arus mengalir pada rangkaian, serta mengapa nilai resistor mempengaruhi kerja rangkaian, sebagian siswa tidak mampu memberikan penjelasan yang tepat. Keterampilan praktik ada, tetapi pemahaman teori belum memadai. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya itu ada ontologi. Nah, di sini tuh cabang filsafat yang membahas hakikat atau suatu objek atau fenomena yang dipelajari.
Kayak apa yang dipelajari itu ada pengetahuan elektronika, teori elektronika, terus ada praktik elektronika, sama hubungan teori dan juga praktik. Terus dari sudut pandang ontologi, teori dan praktik ini bukanlah dua hal yang bertentangan. Keduanya merupakan bagian dari proses pembelajaran yang sama. Teori ini memberikan pemahaman prinsip kerja, praktik memberikan bukti nyata bagaimana sistem tersebut bekerja. Keberadaan teori dan praktik sama-sama penting dalam pendidikan teknik elektronika. Oke, boleh lanjut. Nah, yang selanjutnya ada epistemologi, cabang filsafat yang membahas cara memperoleh pengetahuan yang benar. Kayak bagaimana sih pengetahuan ini diperoleh? Nah, kalau misalkan pengetahuan teoritis ini diperoleh melalui buku, modul, jurnal, sama penjelasan dari dosen. Contohnya itu kayak hukum Ohm, hukum Kirchhoff, dioda, sama transistor. Terus kalau misalkan pengetahuan empiris ini diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, terus ada juga percobaan dan juga praktikum. Contohnya itu kayak mengukur tegangan dan arus dengan multimeter. Boleh lanjut. Kayak yang selanjutnya ada penalaran, proses berpikir untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang dimiliki. Penalaran yang sangat penting dalam teknik elektronika itu untuk menganalisis rangkaian, terus juga menemukan penyebab kerusakan, terus juga menemukan solusi perbaikan, dan juga membuat keputusan teknis. Itu juga ada deduktif dan induktif. Kalau untuk deduktif ini dari teori umum ke ke kasus khusus. Terus kalau yang untuk induktif ini dari data fakta khusus ke kesimpulan umum. Nah, penerapan yang baik itu membantu siswa memahami hubungan antara teori dan juga hasil praktik. Nah, untuk yang selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya itu ada penalaran deduktif. Nah, proses penalaran deduktif ini adalah sebuah proses berpikir dari teori yang bersifat umum menuju kasus yang lebih khusus, seperti mendalami dari penalaran tersebut. Yang pertama itu ada teori, lalu ada deduksi, dan juga prediksi. Yang mana sebagai contoh itu dari teori tersebut, misalnya itu kita mengambil contoh hukum Ohm, yang mana hukum Ohm itu V sama dengan I kali R. Dalam deduksinya itu, jika R diperbesar dan V tetap, maka I akan mengecil. Dan prediksinya, siswa dapat memprediksi hasil sebelum praktikum. Nah, dengan teori dan deduksi yang tersebut akan mengeluarkan output, yaitu perkiraan bahwasanya siswa ini dapat memprediksi hasil sebelum praktikum. Contohnya, sebelum praktikum, siswa memprediksi jika hambatan diperbesar dan tegangan tetap, arus akan mengecil. Sehingga deduksi ini membantu siswa membuat prediksi dan analisis sebelum melakukan praktikum atau percobaan. Selanjutnya, penalaran induktif. Yang mana penalaran induktif ini adalah sebuah proses berpikir dari fakta-fakta khusus menuju atau menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum. Nah, ini tuh ada contohnya, yaitu contoh data praktikum, di mana ini tuh data yang telah diambil dari hasil pengukuran ya. Nah, resistor itu 100 ohm dan arusnya itu 50 miliampere. Nah, hubungan dengan kasusnya itu, siswa yang lebih menyukai praktikum umumnya banyak menggunakan penalaran induktif karena mereka belajar dari hasil percobaan dan pengalaman langsung. Namun, jika tidak didukung dengan teori yang kuat, kesimpulan induktif ini terkadang kurang tepat atau hanya berlaku pada kondisi tertentu aja. Sehingga penalaran secara induktif ini nggak selamanya benar, gitu teman-teman. Nah, untuk penalaran induktif ini tuh membantu siswa memperoleh pengetahuan dari pengalaman, sedangkan teori ini membantu menjelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Boleh di next. Nah, yang lalu ada teori kebenaran koherensi, yaitu suatu pernyataan yang dianggap benar apabila sesuai dan konsisten dengan teori dan pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Nah, contoh dalam bidang elektronika ini loh yang tadi dibilang teman-teman, yang tadi saya bilang sebelumnya teman-teman, yaitu hukum Ohm yang mana V sama dengan I kali R. Nah, diketahui misalnya V-nya itu 12 volt dan R-nya itu 600 ohm. Maka arus atau I-nya itu adalah 12 dibagi 600 yang mana 0,02 ampere, atau kita bisa sederhanakan dengan jadi 20 miliampere.
Nah, secara teori, hasil ini dianggap benar karena sesuai dengan rumus yang berlaku, sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, hubungannya dengan kasus adalah siswa yang memahami teori akan mampu menjelaskan dan memprediksi hasil suatu rangkaian berdasarkan konsep yang telah dipelajari dibandingkan dengan uh, tidak mempelajari teori tersebut. Jadi dia harus melalui proses manual. Jadi kebenaran koherensi ini menunjukkan pentingnya teori dalam pembelajaran teknik elektronika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu suatu kenyataan dianggap benar apabila sesuai dengan fakta atau kenyataan yang terjadi. Yaitu seperti perbandingan hasil ini, yaitu hasil dari teori yaitu 20 mA. Tapi ketika kita ukur menggunakan multimeter, hasilnya yaitu 19,8 mA. Maka hasil pengukuran mendekati hasil teori. Jadi teori sesuai dengan kenyataan. Nah, hubungannya dengan kasus yaitu praktikum yang dilakukan siswa merupakan proses pembuktian terhadap teori yang dipelajari. Praktik membantu membuktikan apa teori benar-benar sesuai dengan kondisi nyata. Jadi teori memberikan prediksi, sedangkan praktik memberikan pembuktian. Lanjutnya. Nah, lalu selanjutnya itu struktur pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah dibangun melalui hubungan antara fakta, konsep, teori, dan pembuktian. Pertama yaitu fakta. LED menyala ketika dialiri arus listrik. Yang kedua konsep yaitu arus listrik mengalir dalam rangkaian tertutup. Lalu teorinya seperti hubungan P, I, dan R dijelaskan melalui hukum Ohm. Dan pembuktiannya dilakukan melalui praktikum dan pengukuran. Siswa yang hanya fokus dalam praktik yang sering melihat fakta tanpa memahami konsep dan teori yang mendasarinya. Selanjutnya. Lalu selanjutnya itu metode ilmiah, langkah-langkah sistematis untuk memperoleh pengetahuan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Jadi mengapa LED tidak menyala? Selanjutnya itu studi teori, mempelajari hukum Ohm dan LED. Selanjutnya itu menyusun hipotesis arus terlalu kecil. Eksperimen mengukur tegangan dan arus. Lalu mengumpulkan data, mencatat hasil pengukuran, lalu analisis, membandingkan dengan teori, lalu kesimpulannya yaitu hipotesis diterima atau ditolak. Jadi pembelajaran elektronika yang baik harus melatih siswa mengikuti metode ilmiah, bukan hanya praktik tanpa analisis. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada bahasa ilmiah yang biasa digunakan untuk menyampaikan informasi secara jelas, sistematis, objektif, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Di sini ada fungsi bahasa ilmiah yaitu menjelaskan konsep, menyampaikan hasil penelitian, menulis hasil praktikum, dan menyampaikan kesimpulan. Dalam teknik elektronika, menulis laporan praktikum, menjelaskan hasil pengukuran, membuat dokumentasi proyek. Siswa tidak hanya harus mampu melakukan praktik, tetapi juga mampu menjelaskan hasil praktik secara ilmiah. Next. Selanjutnya itu ada logika. Nah, di sini tuh kemampuan berpikir secara rasional, sistematis, dan masuk akal. Fungsi logika di sini menentukan hubungan sebab akibat, menarik kesimpulan yang benar, dan menganalisis masalah. Nah, contohnya itu ada LED tidak menyala. Sumber tegangan, kita harus mengecek sumber tegangan. Jadi misal sumber tegangannya itu tidak ada, kabel putus, atau polaritas LED terbalik, nilai resistor terlalu besar. Nah, di sini tuh pemahaman teori membantu meningkatkan kemampuan logika dalam menganalisis suatu masalah. Next. Nah, di sini selanjutnya itu ada matematika ya. Bahasa simbol yang digunakan untuk menjelaskan hubungan kuantitatif dalam ilmu pengetahuan. Fungsi matematika di sini itu menghitung arus, menghitung tegangan, menghitung hambatan, dan menghitung daya listrik. Contohnya perhitungan hukum Ohm. Di sini ada V sama dengan I kali R. Jika V sama dengan 12 volt, R sama dengan 600 ohm, maka
I sama dengan 20 mA. Siswa yang hanya mengandalkan praktik sering kesulitan saat harus melakukan perhitungan atau analisis rangkaian. Next. Di sini selanjutnya ada statistika digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data untuk menarik kesimpulan. Nah, fungsi statistika di sini mengolah data hasil eksperimen, menentukan nilai rata-rata, membandingkan hasil pengukuran, mengurangi kesalahan, interpretasi data. Nah, contohnya itu ada data pengukuran, hasil pengukuran tegangan. Yang pertama itu ada 11,9 volt, yang kedua itu ada 12 volt, yang ketiga itu ada 12,1 volt. Rata-rata di sini itu 12 volt. Nah, praktikum menghasilkan data yang perlu diolah agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kesimpulan. Next. Nah, di sini ada aksiologi ilmu, itu cabang filsafat ilmu yang membahas manfaat, nilai, dan kegunaan pengetahuan bagi kehidupan manusia. Yang pertama itu ada mengembangkan teknologi, yang kedua mempermudah pekerjaan manusia, yang ketiga ada meningkatkan efisiensi sistem, yang keempat itu ada mendukung perkembangan industri. Nah, teori dan praktik harus digunakan secara bersama-sama agar ilmu yang diperoleh memiliki manfaat yang nyata. Next. Sini ada pelajaran yang dapat diambil. Nah, berdasarkan analisis kasus, berikut beberapa pelajaran penting yang dapat diambil. Yang pertama itu ada satu kesatuan. Nah, teori dan praktek ini tidak boleh dipisahkan. Yang kedua itu ada memahami prinsip. Teori membantu memahami cara kerja sistem. Nah, yang ketiga itu ada pembuktian nyata. Praktik membuktikan teori lewat pengalaman. Yang keempat itu teori ditambah dengan faktanya. Nah, pengetahuan ilmiah lahir dari keduanya. Nah, yang selanjutnya itu ada kemampuan analisis memerlukan pemahaman teori yang baik. Nah, yang keenam itu ada keterampilan kerja. Nah, di sini itu memerlukan pengalaman praktik yang cukup baik. Yang ketujuh itu ada berpikir ilmiah. Pembelajaran harus kembangkan hal ini. Nah, kombinasi teori dan praktik yang seimbang menghasilkan kompetensi yang lengkap. Next. Nah, kesimpulannya itu kasus siswa yang lebih menyukai praktik dibandingkan teori menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam proses pembelajaran teknik elektronika. Yang pertama itu ada ontologi, epistemologi, penalaran deduktif, penalaran induktif, teori kebenaran, struktur pengetahuan, metode ilmiah, sarana berpikir, dan aksiologi ilmu. Kesimpulan utamanya itu teori dan praktik merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Teori memberikan dasar pemahaman dan kemampuan analisis, sedangkan praktik memberikan pengalaman nyata dan pembuktian terhadap teori. Pembelajaran teknik elektronika yang efektif harus mampu mengintegrasikan keduanya. Sudah? Sudah. Nah, sekian dari kelompok 4. Terima kasih.